Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mikdad yang berbahagia, semoga hari kita penuh dengan keberkahan. Adapun kelanjutan kisah peristiwa-peristiwa ketika Isroknya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam terjemahan kitab Dardir Baina Makishotul Mikrot, karya Asy-Syaikh Najmuddin Al-Ghaiti. Ketika Rasulullah meneruskan perjalanannya, hinggalah akhirnya tiba di Baitul Maqdis. Beliau masuk Baitul Maqdis dari pintu sebelah kanan. Setelah turun dari buruk, beliau segera meninggalkan buruk di dekat pintu masjid, tempat yang selalu digunakan oleh para utusan Allah sebelumnya untuk mengikat binatang kendaraan mereka. Rasulullah masuk ke dalam masjid. Beliau dan malaikat Jibril melaksanakan sholat 2 rakaat. Setelah seruan azan dikumandangkan dan diteruskan dengan seruan iqomah, mereka pun berdiri dengan membentuk beberapa shaf. Mereka sedang menunggu yang akan menjadi imam. Tiba-tiba, malaikat Jibril memegang tangan Rasulullah sambil memberikan isyarat supaya beliau maju ke depan untuk menjadi imam. Dan Rasulullah pun sholat menjadi imamnya para nabi dan rasul. Dalam suatu riwayat, bahwa malaikat Jibril memberitahu kepada para malaikat supaya ikut sholat berjamaah. Mereka pun turun dari langit. Selanjutnya, Allah mengumpulkan semua para nabi dan rasul untuk ikut sholat berjamaah. Rasulullah pun sholat menjadi imamnya para malaikat juga para nabi dan rasul. Setelah selesai sholat, malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah engkau tahu siapa tadi yang sholat berjamaah bersama engkau?" Rasulullah menjawab, "Tidak tahu, wahai Jibril." Malaikat Jibril berkata, "Mereka adalah seluruh malaikat, juga para nabi dan rasul yang pernah diutus oleh Allah." Kemudian, Rasulullah melihat dan mendengar semua para nabi dan rasul yang sedang memuji Allah dengan pujian-pujian yang sangat indah. Lalu Rasulullah melanjutkan perjalanan, sehingga Rasulullah terasa haus. Malaikat Jibril pun segera membawakan minuman untuk baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada 2 gelas, yang pertama berisi homer, dan yang kedua berisi susu. Dan Rasulullah lebih memilih gelas yang berisi susu untuk diminum. Malaikat Jibril berkata, "Engkau telah memilih yang fitrah wahai Rasulullah. Seandainya tadi engkau memilih meminum homer, niscaya umatmu akan suka melakukan sesuatu yang sia-sia, dan di antara mereka tidak ada yang akan mengikuti engkau wahai Rasulullah, kecuali hanya sedikit saja." Disebutkan dalam suatu riwayat, sesungguhnya gelas yang dibawa dan disuguhkan oleh malaikat Jibril ada 3. Dan gelas yang ketiga berisi air putih. Dan malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah, "Seandainya tadi engkau memilih air, niscaya umatmu akan tenggelam." Dan disebutkan juga dalam suatu riwayat yang lain, bahwa salah satu di antara 3 gelas yang dihidangkan kepada Rasulullah adalah gelas yang bukan berisi air putih, melainkan madu. Sekian dari kami, semoga kita semua bisa mengambil hikmahnya dari kisah ini. Jangan lupa subscribe, like, share dan komennya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.